Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool kecam ulah fans yang rayakan pesta juara di saat pandemi. Ribuan penggemar Liverpool tumpah ruah merayakan keberhasilan The Reds merengkuh trofi liga pertama mereka dalam 30 tahun terakhir. Beberapa pendukung berpesta di sekitar Anfield, sementara yang lainnya berkumpul di Pierhead, wilayah tepi kota yang menjadi objek wisata dan populer dengan adanya patung grup band The Beatles. Liverpool kabarnya mengecam ulah penggemar The Reds yang merayakan pesta juara Liga Inggris di tengah pandemi COVID-19 itu. Para penggemar dianggap mengabaikan peraturan dari pemerintah setempat. Arthur Melo segera jalani tes medis bersama Juventus. Kepastian pertukaran Arthur Melo dengan Miralem Pjanic segera selesai. Terbaru, gelandang Barcelona Arthur dilaporkan akan menjalani tes medis bersama klub Serie A Italia Juventus. Dikutip Football Italia, Juve dipastikan sepakat untuk memberikan 10 juta euro plus Pjanic dalam rencana mereka mendapatkan servis Arthur di Stadion Allianz Turin. Sementara itu, jika dokumen antara kedua belah pihak telah ditandatangani saat ini, maka Pjanic dan Arthur tidak bisa lagi memperkuat timnya di sisa musim 2019-2020. Arjen Robben umumkan kembali bermain sepak bola bersama Groningen. Arjen Robben mengumumkan dirinya kembali ke sepak bola bersama klub pertamanya Groningen. Winger asal Belanda itu pensiun dari bermain sepak bola pada Juli 2019 dengan torehan lebih dari 20 gelar utama. Di usianya yang sudah menginjak 36 tahun, Robben ingin membantu Groningen, klub masa kecilnya yang saat ini sedang terdampak akibat wabah virus corona. Robben menambahkan dengan tidak ada jaminan dirinya akan mendapatkan kembali kebugaran fisik untuk melanjutkan karir bermainnya. Ia akan melakukan segala hal yang memungkinkan untuk menjadikan dirinya sebagai aset bagi skuad Groningen jelang musim 2020-2021. Jadon Sancho akan tampak bagus berkostum merah. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengutarakan ketertarikannya terhadap Jadon Sancho, namun mengakui tipis sekali kemungkinan untuk mendatangkan bintang muda Borussia Dortmund tersebut musim panas ini. Sancho diketahui dipagari Dortmund dengan bandrol lebih dari 100 juta pounds, sementara Liverpool sebelumnya telah menolak mengeluarkan uang separuh itu untuk striker RB Leipzig Timo Werner. Klopp mengakui bahwa Jadon Sancho akan terlihat bagus jika berseragam merah dan mantan pelatih Dortmund itu akan sangat terkejut jika Sancho pindah ke Liverpool. Wolfsburg versus Bayern. Die Roten tutup musim dengan kemenangan telak 4-0. Laga Wolfsburg versus Bayern Munich di pekan terakhir Bundesliga 2019-2020 dimenangi tim tamu. Bayern berpesta 4 gol ke gawang Wolfsburg. Bayern sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 4 menit lewat sepakan Kingsley Coman. Die Roten berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-37 lewat sepakan jarak jauh Mikael Cuisance. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum. Bayern mendapat penalti pada menit ke-72 menyusul pelanggaran Guila Fogui kepada Cuisance. Lewandowski yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Bayern mencetak gol keempatnya di laga ini pada menit ke-79 lewat sepakan Thomas Müller. Skor 0-4 bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Bayern menutup musim dengan 82 poin, sementara Wolfsburg turun ke peringkat ke-7 dengan 49 poin. Dortmund versus Hoffenheim. Haaland dan kawan-kawan takluk 0-4 di laga pamungkas. Borussia Dortmund menutup musim dengan hasil buruk. Dia barusan kalah telak 0-4 oleh Hoffenheim di kandang sendiri. Hoffenheim berhasil unggul dengan cepat di menit ke-5 melalui gol Andrej Kramaric. Di menit ke-30, tim tamu berhasil menggandakan keunggulan melalui gol kedua Kramaric.
It's still Sko. And the Skor 0-2 bertahan hingga turun minum. Kramaric lagi-lagi berhasil membobol gawang tim tuan rumah di menit ke-48. has found Kramaric. He's in space. Andrej Kramaric, a neat turn. 2 menit berselang, Hoffenheim mendapatkan penalti. Matt Hummels melanggar Munas Dabur dan wasit menunjuk titik putih. Kramaric maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan Burki sekaligus mencetak gol keempat di pertandingan ini. Yes, he can. Kekalahan ini tak mengubah posisi Dortmund di papan klasemen sehingga finish sebagai runner-up dengan 69 poin dari 34 laga. Sementara Hoffenheim menuntaskan musim di urutan ke-6 dengan 52 poin. Augsburg versus RB Leipzig. Timo Werner sumbang 2 gol di laga perpisahan. Pada laga Augsburg versus RB Leipzig di WWK Arena di pekan terakhir Bundesliga 2019-2020 yang berakhir 2-1, Timo Werner berhasil mencetak 2 gol kemenangan sekaligus gol perpisahan sebelum pindah ke Chelsea. Gol pada pertandingan ini baru tercipta di menit ke-20 lewat sepakan Timo Werner. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-72, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Ruben Vargas. Namun, di menit ke-80, Timo Werner berhasil mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Leipzig berhasil menutup musim dengan menempati posisi ketiga dengan 66 poin. Sedangkan Augsburg berada di posisi 15 dengan 36 poin. Union Berlin menang telak atas Düsseldorf dengan skor 3-0. Mönchengladbach menang 2-1 atas Hertha Berlin. Eintracht Frankfurt menang melawan Paderborn dengan skor 3-2. Werder Bremen menang telak atas FC Köln dengan skor 6-1. SC Freiburg menang melawan Schalke dengan skor 4-0. Leverkusen menang tipis atas Mainz dengan skor 1-0. Celta Vigo versus Barcelona. Messi CS ditahan tim papan bawah 2-2. Barcelona gagal meraih poin penuh dari Celta Vigo di pekan ke-32 Liga Spanyol. Sempat 2 kali unggul, Lionel Messi dan kawan-kawan ditahan 2-2 tim papan bawah itu. Barcelona berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-20 melalui sundulan Luis Suarez. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Baru 5 menit usai melanjutkan laga, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Fyodor Smolov. Pada menit ke-67, Barcelona berhasil unggul lagi lewat gol kedua Luis Suarez. Namun, di menit ke-88, Celta Vigo berhasil membalas lewat sepakan tendangan bebas Iago Aspas. Skor 2 sama bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Barcelona berada di peringkat pertama dengan 69 poin dari 32 laga. Adapun Vigo masih di posisi ke-16 dengan 34 poin. Atletico menang tipis atas Alaves. Bermain di Wanda Metropolitano, tuan rumah benar-benar menguasai laga. Namun, gol baru tercipta di menit ke-53 lewat aksi Saul Niguez. Memasuki menit ke-73, Atletico mendapat hadiah penalti yang sukses dieksekusi Costa menjadi gol. Alaves mampu memperkecil kedudukan lewat penalti Jose Luis San Martin di menit ke-93. Here is the number 9 for Alaves, and he drives it. Tak ada gol tambahan di sisa laga. Atletico pun menang 3-1 atas Alaves. Dengan hasil ini, Atletico masih tetap berada di posisi ketiga dengan raihan 58 poin. Sedangkan Alaves tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 35 poin. Di laga lainnya, Osasuna menang 2-1 atas Leganes.
Kalahkan Fiorentina, Lazio tempel ketat Juventus. Bermain di Stadio Olimpico, tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit ke-25 lewat aksi Frank Ribery. Wants to do it himself and has done wonders and is still going from... Lazio baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-67 lewat eksekusi penalti Ciro Immobile. Make that 28. Luis Alberto berhasil membawa Lazio berbalik unggul di menit ke-83. This is Luis Alberto. Here he is again and he may have won it for them. Skor 2-1 untuk kemenangan Lazio bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Lazio terus menempel Juve di puncak klasemen dengan jarak 4 poin. Sedangkan Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 31 poin. Brescia bermain imbang dengan Genoa. Bermain di Stadio Mario Rigamonti, Brescia unggul cepat di menit ke-10 lewat aksi Alfredo Donnarumma. Pass Sabelli, pulls the ball back, and it's a goal. 3 menit berselang, giliran Alessandro Sempirin yang membobol gawang Genoa. He pulls the ball back Bjarnason, and it's knocked home. Tim tamu memperkecil kedudukan di menit ke-38 lewat penalti Iago Falque. Falke steps up. Genoa kembali mendapat hadiah penalti di menit ke-70 yang berhasil dieksekusi oleh Andrea Pinamonti. Pinamonti and Pinamont. Skor imbang 2-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Genoa masih tertahan di peringkat ke-17 sedangkan Brescia di peringkat ke-19. Di laga lainnya Cagliari menang 4-2 atas Torino. Norwich versus Manchester United. Gol Maguire antarkan The Red Devils ke semifinal Piala FA. Bermain di Carrow Road, Manchester United berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-51 lewat aksi Odion Ighalo. Run and it drops here to a goal. Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat Todd Cantwell di menit ke-75. Now Cantwell might have a shot from there and does so. What an effort! Skor imbang 1-1 menghiasi waktu normal. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di penghujung laga tepatnya di menit ke-118, Harry Maguire menjadi pahlawan MU dengan golnya. There's a little touch ball off towards Martial. It's not yet cleared. It's in the back of the net. Skor 1-2 untuk kemenangan MU bertahan hingga laga usai. Dengan ini Manchester United menjadi tim yang pertama lolos ke semifinal Piala FA. Milan versus Roma. Pioli janjikan 3 poin untuk Rossoneri. AC Milan bakal dihadapkan laga sulit di pertandingan pekan ke-28 Liga Italia 2019-2020, yakni mereka harus melawan AS Roma di Stadion San Siro. Kemenangan harus wajib diraih Milan jika ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tentu meraih kemenangan dari Roma adalah hal yang tak mudah. Namun sang pelatih Stefano Pioli mengaku akan berusaha untuk membuat Milan menang. Bahkan, ia berjanji bakal memberikan 3 poin penting itu kepada Rossoneri. Bos Liverpool yakin kedikdayaan timnya akan terus berlanjut. Tom Werner optimistis klubnya tak akan berhenti berprestasi setelah merengkuh gelar Premier League 2019-2020. Pria berusia 70 tahun itu menegaskan mempertahankan prestasi akan lebih sulit. Namun, ia yakin Liverpool dapat melakukannya. Kami ingin meraih lebih banyak gelar. Kami berharap bisa melanjutkan prestasi ini, kata Werner. Werner pun mengapresiasi perjuangan skuad Liverpool yang dalam 2 musim mampu memberikan 2 gelar bergengsi. Tahun lalu, mereka menjuarai Liga Champions. Zinedine Zidane berniat tak mau lama-lama jadi pelatih. Hal itu diungkapkan Zidane karena sejak awal pelatih asal Prancis itu tak berniat untuk menangani suatu tim. Jadi meski sebenarnya Zidane cukup terbilang sukses menjadi seorang pelatih selayaknya ia masih menjadi pesepak bola aktif, namun hal tersebut tak membuatnya ingin berlama-lama menekuni pekerjaan yang sedang digelutinya tersebut. Kendati begitu, Zidane memastikan saat ini ia bahagia di Madrid. Kepergian Buffon dari PSG ternyata buat Mbappe sedih.
Bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe mengaku kangen dengan Gianluigi Buffon. Menurutnya, Buffon adalah seorang yang sangat dihargainya di PSG ketika kiper tersebut bergabung pada musim 2018-2019 silam. Saya selalu menyukai mendengarkan pembicaraan dari para pemain senior. Salah satunya adalah Buffon, orang yang sudah saya anggap sebagai sosok yang sangat penting, kata Mbappe dilansir dari Football Italia. Kepergian Buffon itu lantas membuat Mbappe merasa sedih dan membuat merasa kehilangan sosok pemain penting. TVS berniat bikin sejarah baru. Ronaldo dan Messi bakal dibuat bermain satu tim. Pemain Boca Juniors Carlos Tevez memiliki sebuah niatan untuk membuat Ronaldo dan Messi bermain di tim yang sama dalam waktu dekat ini. Tevez berniat membuat Ronaldo dan Messi saling oper-operan di lapangan ketika dirinya menggelar suatu acara atau pertandingan perpisahan ketika memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola nanti. Tevez sudah berencana untuk mengadakan suatu pertandingan yang seluruh pemainnya adalah pesepak bola bintang yang pernah satu tim dengannya. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik yang terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!